Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan senantiasa mengaruniakan kepada kita semua hati yang ikhlas, hati yang tulus, hati yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang Maha membolak-balikan hati, yang Maha menciptakan lagi Maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang Maha melihat, yang Maha menatap, yang Maha mendengar, yang Maha menyaksikan. Tidak ada dosa-dosa yang tidak dilihat. Tidak ada maksiat yang tersembunyi atau mungkin secara terang-terangan yang tidak disaksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita pasal 37 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, syattana baina mayastadillu bihi aw yastadillu alaihi al-mustadillu bihi. Rafa'al haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslih wal istidlaq wa istidlalaku alaihi min adamil usuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'auda hatta takuna al-asaru hiya allati tusidu ilaihi. Jauh berbeda antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam,
dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah, maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya, dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya. Jadi ada dua golongan manusia itu. Yang pertama, manusia yang memegang dalil adanya Allah menunjukkan adanya alam. Yang kedua, menunjukkan adanya alam ini bahwa adanya Allah. Kedua makom ini adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Syuhudul wahda fil qasra, syuhudul kasra fil wahda. Orang yang berdalil menunjukkan Allah, menunjukkan adanya alam, memandang satu kepada yang banyak. Orang yang memandang alam ini adanya Allah, yaitu memandang banyak kepada yang satu. Siapakah orang-orang yang memandang bahwa Allah menunjukkan adanya alam? Itulah orang yang wasilun. Orang yang sudah sampai kepada Allah, lalu setiap apa yang dia pandang itulah yang timbulnya adanya alam. Apa yang dia lihat itulah adanya alam, karena adanya Allah. Adapun orang yang ketika dia dalam keadaan salikun, mereka yang sedang meniti di jalan Allah, dia akan mengkaji, meneliti alam ini untuk menunjukkan adanya Allah. Jadi orang yang bisa memandang adanya Allah, menunjukkan adanya alam, dia harus memandang alam ini dulu, termasuk memandang diri. Diri ini makhluk. Ada orang yang meyakini ada Allah, ada makhluk. Ada yang meyakini ada makhluk karena ada Allah. Maka di dalam syair Arab mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri, dia kenal Tuhan. Ketika engkau ingin duduk pada makom syuhudul wahda fil kasra, engkau harus melalui dulu syuhudul kasra fil wahda. Pandanglah dulu alam ini, teliti dulu alam ini, kaji dulu alam diri ini, sehingga engkau akan bisa bertemu dengan memandang syuhudul wahda fil kasrah. Dengan apa kita bisa memandang itu semua? Dengan menghancurkan semua apapun yang membuat kita terpesona selain Allah. Menghancurkan semua apa yang membuat kita terpesona selain Allah. Apa yang sering membuat kita terpesona kepada selain Allah itu dalam tubuh kita ini? Nafsu. Jadi yang menjadi penghalang besar kita untuk memandang Allah, menunjukkan adanya alam ini adalah nafsu. Nafsu ini makhluk, alam. Diri ini alam, nafsu itu alam. Langit bumi ini alam juga, makhluk. Maka oleh sebab itu orang-orang yang akan sampai kepada
Allah atau disebut dengan orang yang wasilun itu, mereka akan mengalami goncangan-goncangan jiwa. Mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami kebingungan. Kenapa harus demikian? Nafsu itu paling tidak suka dengan penderitaan. Nafsu itu paling senang dengan kesenangan. Di saat seseorang itu mengalami penderitaan yang kuat, akan terjadi guncangan jiwa. Untuk apa Allah mengguncang-guncangkan jiwa kita ini? Untuk melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan di hati ini selain Allah. Digagalkan urusan dunianya, tidak ada yang sukses. Dihancurkannya urusan rumah tangganya, ribut terus. Diambilnya orang-orang yang kita cintai, yang selama ini kita sandarkan hidup kita kepadanya, diambil. Harta yang disayang-sayang hilang, tertipu. Rumah yang disayang-sayang terbakar atau disita bank. Itu cara Allah. Itulah cara Allah untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada di hati selain Allah itu. Dihancurkan hatimu sehancur-hancurnya. Maka oleh sebab itu, kalau engkau tidak ingin dihancurkan apa yang menjadi melekat pada diri kita, maka Nabi mengatakan, jahidu anfusakum bilju' wal atosh. Perangilah dirimu dengan lapar. Lapar itu maknanya itu penderitaan. Kalau dalam syariat kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi ada yang dituntut oleh Allah dekat dengan caranya, dengan ditarik oleh Allah langsung. Ada yang dekat kepada Allah itu melalui syariat, yaitu dengan bertorikoh. Salah satunya di dalam ajaran torikoh itu kita disuruh puasa. Nah, puasa itu adalah untuk menenggelamkan sifat-sifat keakuan itu, di samping menjaga 8 anggota tubuh: mata, telinga, mulut, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki. Dia mempuasakan dirinya. Tidak hanya dia menahan haus dan lapar, dia juga menjaga mata, telinga, mulut, tangan, hati, perut, kemaluan, dan kakinya untuk tidak berbuat dosa, apalagi keji. Kalau hati ini sudah bersih, maka akan tampaklah engkau memandang Allah lalu memandang alam. Ketika engkau melihat tubuh ini, engkau melihat alam, lalu engkau tersambung kepada Allah. Itulah yang disebut dengan proses spiritual. Al-hikmatu jami'atul ma'rifatil haqqa. Hikmah yang paling sempurna itu, kata Nabi, makrifat yang benar. Makrifatul haqqa, makrifat yang benar. Wa amulu biha, makrifatul batin. Dan semua itu bisa diamalkan, dialami melalui pengalaman batin atau pengalaman spiritual.
Jadi mereka-mereka yang akan sampai kepada Allah, wusul ilallah, itu mereka harus mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Terbukanya hijab tirai gaib itu untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang kau lihat itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kesadaran inilah puncak makrifat. Oh, ternyata harta tempatku bersandar ini tidak bisa menolong aku ketika aku dalam keadaan susah. Sadar ya. Oh, ternyata orang tempat aku bersandar ini tidak bisa menolong aku. Ternyata tidak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah. Oh, ternyata fasilitas dunia yang Allah berikan ini tidak bisa membuat aku bahagia. Yang cuman bisa membuat aku bahagia ketika aku bisa bersama Allah. Oh, anak istriku ini juga sama, tidak bisa membuat diriku bahagia selamanya. Karena ada batas-batas ketentuan dari Allah, kebahagiaan itu sirna. Oh, ternyata pujian-pujian makhluk kepada diri ini tidak ada yang kekal. Karena seyogyanya mereka memuji kita karena ada kepentingan di dalamnya. Oh, kita selama ini dihormati karena kita punya kepentingan. Mereka punya kepentingan. Begitu kepentingan itu ada, tak ada lagi orang menghormati kita. Nah, itu jadi sadar. Ternyata tidak ada sesuatu yang bisa kita sandarkan kecuali Allah. Ya, dia melihat bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Wa rabbuka yahluku may yasha wa yahdar maka lahumul khiyara subhanallahi ta'ala amma yusyrikun. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah memilihnya sendiri dan mereka tidak berhak untuk memilih. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Baru sadar dia, baru ketemu dia surat Qasas 68 itu. Yang selama ini kita mendewa-dewakan alam, mendewa-dewakan makhluk, ternyata ketika alam itu hancur, dirimu ikut hancur. Barang siapa yang mencari kemuliaan kepada sesuatu yang rusak, maka ketika sesuatu itu rusak, engkau ikut rusak. Barang siapa yang mencari kemuliaan kepada yang kekal, maka engkau tidak akan pernah musnah selama yang kekal itu ada. Siapa yang kekal itu? Allah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang masuk surga selama-lamanya atas apa yang mereka kerjakan kebaikan ketika hidup. Kekal di dalam sorga selama-lamanya atas kebaikan yang dilakukan ketika dia masih hidup, ketika ada di dunia ini. Siapa yang kekal itu? Dirimu atau Allah? Kalau engkau mengatakan engkau yang kekal, syirik kau. Yang kekal itu bukan kebaikan kita. Yang kekal itu adalah kebaikan Allah. Allah yang maha kekal. Kenapa? Karena kebaikan itu bukan milik kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah. An-Nisa 79. Tidak ada kebaikan yang kau lakukan itu sesungguhnya datang dari Allah. Maka yang sebenarnya yang kekal di dalam surga itu bukan diri.
Yang kekal itu kebaikan Allah selama-lamanya. Khalidina fiha abadah. Jadi jangan kepedean. Kita yang kekal, tidak ada kita yang kekal. Kita semua akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu ini akan musnah dan hancur kecuali wajah Allah. Datang ke bumi ini dilahirkan dalam keadaan kosong, kau harus kembali kepada Allah dalam keadaan kosong juga. Tidak ada kebaikanmu, tidak ada amalmu, semuanya itu adalah milik Allah semata. Kembalikan semuanya itu kepada Allah sebelum engkau mati. Maka di dalam surah Al-Imran 102 itu sering kita dengar, bahkan semua sudah hafal. Ittaqillah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kau kepada Allah. Bertakwalah kau kepada Allah dengan takut, dengan sungguh-sungguh takut. Bertakwa dengan sungguh-sungguh bertakwa. Jangan engkau mati sebelum engkau kembali kepadanya. Kembalikan semuanya. Amal-amal solehmu itu kembalikan semuanya kepada Allah sebelum engkau mati, dan jangan dihaki dan jangan kau bawa. Kalau itu semua nanti sebelum mati kau mengandalkan itu semua, apa yang kau miliki itu pasti akan dihisap. Siapa yang datang kepada Allah dengan amalnya, maka akan dihisap amalmu. Apabila kau datang kepadanya dengan ilmumu, maka ilmumu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apabila kau datang kepadanya dengan derajat ma'rifatmu, maka Allah akan menghujah seberapa jauh engkau mengenal Allah. Nah, jadi sebelum mati ini Pak, kita ini kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sampai. Aku serahkan semua urusanku, amal-amalku, kebaikan-kebaikanku, apa yang ada pada diriku, aku kembalikan kepadamu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Bersih kau. Orang yang seperti ini kalau mati bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tapi harus paham dulu, harus kenal dulu, memandang dulu ke alam baru ke Allah, baru memandang Allah kepada alam. Nah, maka ketika engkau sudah duduk pada makom wusul ilallah, kau telah duduk pada zikir memandang. Tidak lagi mulut kau komat kamit, komat kamit, komat kamit, komat kamit tuh. Orang yang mulutnya komat kamit itu dia sedang berzikir jahar. Jahar itu masih syariat. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu masih syariat. Dia cuma tahu huruf, tahu bunyi. Tapi dia belum tahu isinya subhanallah tasbih itu apa. Salah, enggak salah. Bagus, tidak apa-apa. Mulutnya zikir walaupun hatinya lalai. Banyak Pak orang yang mulutnya komat kamit tapi hati lalai. Mulutnya nyebut nama Allah, matanya liar. Mulutnya nyebut nama Allah, hatinya liar. Tidak nyingkron antara yang disebut dengan hati. Tidak salah, namanya belajar. Tidak apa-apa, baca terus. Nah, ketika engkau duduk pada makom tirakat, tidak disebut.
Orang yang duduk pada makom tirakat itu ketika dia berzikir bukan dengan lisan. Mengingat itu bukan disebut. Mengingat itu di hati. Nah, siapa mereka yang bisa mengingat Allah itu? Yang mengenal. Sesuatu yang bisa diingat kalau kita sudah tahu. Kalau sudah kenal baru bisa mengingat. Kalau kita mengingat sesuatu yang tidak kau kenal, itu namanya menghayal. Halusinasi itu namanya. Nah, untuk apa kita menyebut sesuatu, mengingat sesuatu yang tak kau kenal? Kosong. Bagaimana Ustadz untuk bisa zikir pada zikir mengingat itu? Kau kenali sifatnya. Sering saya ulang-ulang, mengenal Allah itu bukan mengenal sosok, tapi mengenal sifat. Kau lihat alam ini, kau lihat af'alnya Allah, kau lihat sifat Allah itu yang nyata ini. Ketika engkau telah memandang sifat dan af'alnya Allah pada dirimu ini, baru kau bisa mengingat, oh ternyata hanya Allah. Oh ternyata ini perbuatan Allah. Oh ternyata hidupku ini Allah yang menentukan. Oh ternyata musibah ini datang atas izin Allah. Oh nikmat yang Allah berikan ini sesungguhnya karunia dari Allah. Tak ada lagi yang menyandarkan kepada diri itu, kepada Allah semata. Nah ini baru mengingat. Begitu dia mengingat itu, mengingat perbuatan dan sifat-sifat Allah. Dia ingat dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat yang populer ini? Sifat Al-Jalal dan Al-Jamal. Apa kata Nabi? Al-qalbu baina yu'aini min mahabi'il rahmani yuqallibuha kaifa yasha. Kata Nabi, hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Asbu'aini min mahabihami rahmani. Di antara jari-jari Allah, apa jari-jari Allah? Dua jari Allah itu dalam tafsir mengatakan sifat Al-Jalal dan sifat Al-Jamal. Al-Jalal itu kebesaran Allah, Jamal itu keindahan. Nah dipandanglah perbuatan yang baik, yang indah-indah itu sifat Al-Jamalnya Allah. Kau pandang ini sifat Allah ini. Ketika ada musibah, badan sakit, hidup sempit, kau pandang lagi ini adalah sifat Al-Jalalnya Allah yang sedang aku rasakan. Nah di situ kau mengenal, nah baru kau bisa mengingat. Itu namanya mengingat. Mengingat bukan dengan mulut, dengan hati. Naik lagi kau ke makom hakikat. Nah makom hakikat ini tidak lagi disebut, tidak lagi mengingat. Bagaimana cara dia berzikir orang yang hakikat itu? Merasakan. Lebih dalam lagi dari mengingat. Merasakan. Merasakan apa yang Allah karuniakan. Merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan rasa. Rasa itu berada di dalam hati lagi, lebih dalam daripada hati. Merasakan kita diawasi oleh Allah. Nah, merasakan diawasi. Nah kita ini merasakan diawasi oleh Allah ketika di masjid. Begitu di pasar, tidak lagi kamu merasa Tuhan tuh melihat kamu. Akhirnya gaya bebas. Mata bebas, telinga bebas, mulut bebas, hati bebas. Kenapa? Dia cuma merasakan Allah itu mengawasi dia ketika engkau beramal soleh saja. Padahal tidak. Ketika engkau maksiat pun Allah tetap mengawasimu.
Jangan mengira bahwa kita di kamar hotel Allah tak tahu apa yang kau kerjakan. Tahu Allah. Nah, orang yang sudah seperti ini dia sudah belajar ilmu ihsan. Ihsan anta budallah ka'annaka taro fa illam yantaku taro fa innahu yarokah. Sembah Allah seolah-olah engkau melihat. Kalau kau tak mampu melihat, sesungguhnya Allah mengawasimu. Itu yang disebut dengan muraqabah. Nah, ini rasa nih, main rasanya berarti. Kenapa bapak tak mau berzina? Padahal istri tidak di dekatmu. Apa kau takut sama istri? Tidak, saya tidak takut sama istri. Inni akhafu rabbul alamin. Aku takut kepada Allah. Nah, ini orang sudah duduk pada maqam muraqabah, rasanya sudah hidup, dia tahu hakikat tuh. Kenapa bapak tidak mau korupsi? Tak ada orang yang melihat. Kau tidak mungkin ditangkap. Kenapa kau tak mau melakukan itu? Inni akhafu rabbul alamin. Aku takut kepada Allah. Nah, orang seperti ini teruji, Pak. Walaupun tempat sepi, tak ada orang, dia tetap menghadirkan Allah sedang mengawasinya. Tidak hanya perbuatan kita saja merasa diawasi, tapi lintasan hati juga dia merasakan hatiku sedang diawasi oleh Allah. Nah, ini makom hakikat itu seperti itu dia. Ada orang, tidak ada orang, Allah tetap tahu. Nah, kita ini masih bergantung dengan keadaan. Kalau duduk sama orang soleh, berlagak seperti orang soleh kita ini. Kapan jauh dari orang soleh, bebas. Berarti kita masih bergantung kepada sesuatu selain Allah. Jadi ada jemaah bertanya, Ustadz, gimana kalau Ustadz itu menyuruh murid-muridnya bersuluk? Apakah harus ditungguin? Tidak. Saya tidak akan menunggui murid-murid jemaah saya yang ikut thariqah ini, saya tungguin, enggak. Kok begitu? Kalau ditunggui nanti dia merasa yang hadir itu bukan Allah di hatinya, guru. Maka saya suruh mereka itu bersuluk di rumah. Rasakan Allah mengawasimu, bukan guru yang mengawasimu. Beda orang yang bersuluk karena diawasi guru sama merasa diawasi oleh Allah. Saya tidak membiasakan murid itu diawasi oleh guru, tapi dibiasakan murid itu diawasi oleh Allah. Dimanapun kau berada, Allah tetap mengawasi. Bersuluklah kau. Setelah diijazahkan zikir talqin itu, dia bersuluk di situ. 40 hari selesai, dia bisa rasakan hasil suluknya itu. Kalau belum berhasil, ngulang lagi. Nah, begitulah kepercayaan itu disandarkan kepada Allah, bukan kepada guru. Guru ini manusia. Nah, nunggui budak 40 hari. Nah, diunjuk makan guru tuh. Nggak kado kering. Nak kopi. Nak makan siang, nak makan malam, itu ditanggung oleh murid. Nah, saya tidak mau memberatkan jemaah, tidak mau. Silakan kau bersuluk di rumah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh guru. Kalau ketentuan itu kau gagal, ngulang. Kejujuran, aku tidak melihat, tapi Allah melihat. Kalau kau bohong, kau sendiri yang akan menanggung risikonya. Nah, itu apa? Mengajarkan muraqabah namanya. Jadi kan kadang-kadang murid ini kan kalau di depan guru jinak dia. Tertunduk-tunduk. Kapan jauh dari guru, beda watak perilakunya. Berarti masih bohong. Belum berarti. Mau lihat orang itu berubah, ada guru, tidak ada guru, dia tetap jadi orang baik. Kepada siapa yang akan merasakan perubahan itu? Kepada orang yang paling terdekat. Siapa? Anak dan istrimu.
Itu baru teruji, jangan di depan guru saja. Bagaimana perilaku kau kepada orang yang terdekat? Nah, itulah bukti bahwa engkau telah merasakan Allah itu sedang mengawasimu. Nah, yang terakhir, Pak, zikir memandang. Tidak lagi disebut, tidak lagi mengingat, tidak lagi merasakan, tapi memandang. Nah, yang memandang inilah makom ma'rifat. Kenapa? Fa'inama tuwallu wa thamma wajhullah. Kemana dia memandang, di situ wajah Allah. Disitulah perbuatan Allah. Disitulah af'alnya Allah. Memandang Allah, tidak lagi memandang si A, si B, si C. Karena yang setiap dia pandang itu adalah wajahnya Allah. Yang setiap dia pandang itu adalah sifat dan perbuatannya Allah. Nah, maka tauhid yang paling tertinggi itu adalah tauhid af'al. Mengesahkan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Apa contohnya yang kita bisa buktikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah sampai kepada ma'rifatullah. Apa buktinya? Ketika ada orang yang melempari batu, melempari kotoran, diludahi, dicaci maki, dihina, bahkan terancam ingin dibunuh, Nabi Muhammad SAW tidak membalas semua keburukan mereka itu dengan keburukan. Dia balas semua keburukan jamaah umatnya itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balas semua keburukan orang itu dengan kebaikan. Kenapa Nabi melakukan hal yang demikian? Karena Nabi tidak memandang lagi kepada ciptaannya, tapi Nabi Muhammad SAW memandang kepada yang menciptakannya. Baru sampai dia. Berarti dia telah memandang kepada satu, kepada yang banyak. Syuhudul wahda fil kasrah. Memandang yang satu kepada yang banyak. Itulah hakikat dari kajian pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa sampai ke situ. Buktinya apa? Kalau ingin lihat orang sudah sampai itu, ketika dihina, dicaci maki, dia tidak serta-merta untuk membalas caci maki itu dengan caci maki. Ketika dia difitnah, dia tidak akan membalas dengan fitnaan itu sendiri. Ketika dia dilempar dengan batu, dia tidak akan membalas. Ketika diludah, dia tidak akan membalas. Kenapa? Dia lebih yakin balasan Allah itu lebih sempurna. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya apabila kau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Apabila kau berbuat keburukan, maka mutlak keburukan itu akan kembali kepadamu. Itulah SOP-nya. Jadi orang yang sudah yakin itu, dia tidak banyak untuk berusaha untuk membalas. Kenapa? Dia telah memandang, dia telah yakin atas janji dan jaminan Allah kepadanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, itu saja Pak. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau bercerita. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia berusaha mencari Tuhan. Dia akan melakukan itu kalau dia melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, dia juga menyangka makanya mungkin Tuhan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana prosesnya di dalam itu sampai dia mengenal bahwa Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Sesuatu
maksud saya adalah bahwa apakah Ibrahim itu sebagai seorang nabi pasti mendapat wahyu itu, sehingga dia menyadari itu. Tapi kita orang awam ini kan terjadi seperti itu sampai kepada Allah itu apakah tidak mungkin dapat ilham melalui wahyu atau seperti apa prosesnya? Ya, kalau kelas-kelas nabi dan rasul itu ditarik langsung oleh Allah. Ditarik oleh Allah langsung dengan proses yang begitu luar biasa. Dan orang biasa seperti kita tidak akan sampai kepada makom proses spiritual yang dialami oleh para nabi dan rasul. Nah, kita ini akan mengalami 7 fase, Pak. Kalau kita orang awam nih. Bisa sampai seperti itu, tapi melalui 7 fase dulu. Fase yang pertama, kita harus mengenal nafsu amaroh. Nafsu amaroh ini adalah nafsu yang cenderung menyuruh kita untuk berbuat buruk. Dan kita yang hadir di sini pasti punya nafsu amaroh itu. Inna nafsa la amarutum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kita untuk berbuat buruk kecuali nafsu yang dirahmati. Nah, kenali nafsu ini. Nafsu jahat ini. Kita sering buat dosa, sering buat maksiat, pasti. Nah, ketika engkau sudah mengalami fase nafsu amarah ini, kau jadi brutal, kau jadi barbar, pasti pernah ini kita manusia ini. Ada satu titik nanti engkau akan merasa menyesal dengan perbuatan itu. Yang disebut nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini nafsu penyesalan. Oh ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Nah, ketika seseorang mengalami penyesalan itu, dia sudah naik ke makom pada nafsu lawamah. Pasti kan bapak-bapak pernah seperti itu, ibu-ibu juga sama. Ada fase menyesal perbuatan itu. Nah, setelah engkau menyesal, naik lagi nanti pada satu titik. Nafsu mulhamah. Apa nafsu mulhamah ini? Nafsu yang sudah mulai mengoreksi diri. Oh ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Aku ingin memperbaiki diri. Itu banyak muhasabah ya. Kalau cerita tentang dosa, cerita tentang durhaka, tuh nangis dia. Nah, itu sudah muhasabah tuh. Amarah mulhamah namanya. Yang ketiga. Yang keempat, ketika dia sudah belajar mengoreksi diri, memperbaiki diri, dia akan mengalami pada fase nafsu mutmainnah, tenang jiwa. Ketika dia sudah mendapatkan ketenangan itu, naik lagi pada titik nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah ini adalah hatinya selalu ridho dari apa yang Allah tentukan dalam hidupnya. Tidak ridho ketika hanya dikasih nikmat, dia juga ridho ketika dikasih musibah. Tidak ridho hanya ketika dikasih sehat, ketika sakit juga dia ridho. Nah, ini dia sudah duduk pada nafsu rodiyah ini, orang seperti ini. Kenapa Bapak tidak mengeluh? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Aku harus ridho. Nah, sudah duduk pada makom ridho dengan ketentuan. Nah, ketika dia sudah duduk pada makom ridho itu, naik lagi makom itu, mardiyah. Allah meridhoinya. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan menurunkan ridhonya kepadanya. Nah, diridhoi kita ini. Begitu seseorang itu sudah diridhoi, sampailah dia kepada nafsu kamilah. Nah, nafsu kamilah ini nafsu yang sempurna. Maka disebut insanun kamil, manusia yang sempurna. Dia sampai Pak itu. Kalau kita ini duduk pada level 4B sudah hebat. Tenang jiwa itu sudah hebat. Karena yang akan dipanggil itu jiwa yang tenang. Kalau sudah sampai kamilah itulah makom-makom para aulia, para nabi, para rasul. Nah,
Bapak ibu tahu di mana fase kita? Bapak ibu itulah yang tahu. Oh, ternyata saya ini baru di makom lawamah, baru menyesal saja, tapi belum diperbaiki. Ada utang belum dibayar, leasing nunggak, bayar rumah nunggak, orang yang pernah disakiti belum minta dihalal, hak orang masih kau makan, masih kau nikmati. Nah itu cuman baru ngaku saja bersalah, tapi belum diperbaiki. Lawamah itu, kapan mati orang seperti ini? Ngantuk, sesat ya. Mudah-mudahan tidak berhenti di situ, Pak. Muhasabah, dikoreksi, dievaluasi, diperbaiki, dibenerin. Tapi kalau nafsu amaroh kayaknya tidak ada lagi di sini. Kecil, tipis atau juga dikit-dikit tapi. Nah, jadi Pak Haji, dia melalui proses itu dulu. Baru sampai kepada titik kamilah namanya. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuping aku ini agak bermasalah. Bisa denger tak, Pak? Ulama sama Trans 7. Oh itu. Nggak nerima ngapa? Demo kepada Trans 7 itu. Aku ini jarang nonton TV, Pak. Sudah saya sinkronkan saja. Yang namanya ulama itu, Pak, bijak. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Kalau kita merasa masih terhina, berarti kau masih punya merasa diri. Merasa diri bahwa diri itu mulia. Dan tidak mau kekurangan kita, kesalahan kita yang dianggap oleh masyarakat itu diekspos, tidak mau.
karena merusak nama baik menurut mereka. Tapi bagi orang yang telah sampai kepada makom wusul ilallah, dia tidak memandang lagi kepada itu semua. Karena semua kejadian itu pasti punya hikmah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik menurut Allah, boleh jadi kau menyukai sesuatu tetapi itu buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kau tak tahu apa-apa. Samalah seperti ada kejadian nyata. Suami istri punya anak 5. Majal galau. Padahal notabene-nya orang tua tuh baik. Ibunya baik, bapaknya baik. Orang soleh-soleha. Tapi dikasih oleh Allah anak 5 tuh majal galau. Yang pertama galak main selot. Ngalingal. Yang kedua galak ngadu ayam. Yang ketiga penyungkan ngilo-ngilo. Yang keempat tadi selalu nak jadi benalu sama wong tua. Yang kelima tadi pergi tak balik-balik, tak jelas status. Singkat cerita orang tuanya meninggal dua-duanya. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Banyak perubahan-perubahan yang terjadi kepada 5 anak tadi. Semua anak yang rusak tadi jadi baik. Apa maksudnya ini? Allah itu sebenarnya menurunkan 5 anak majal tadi untuk nguji keimanan kedua orang tua itu. Begitu orang tua meninggal sadar, nangis-nangis. Ya Allah, buni kami ya Allah. Kenapa aku tidak berbuat baik ketika bapak ibu masih hidup? Kenapa kami ini menjadi orang ahli tobat ketika bapak masih hidup? Menangis sejadi-jadinya. Nah, itu ujian bagi orang tuanya. Nah, kita memandang di situ Allah memberikan menurut makhluk itu buruk, orang tuanya dihina, oh punya anak ndak kata yang benar, punya anak tidak bina, punya anak tidak dididik, dihujat-hujat orang tua itu. Nah, kita memandang pasti ada hikmah. Oh, ternyata orang tuanya sabar menghadapi semua itu kejadian itu. Dia terima dengan lapang dada. Meninggal husnul khotimah. Begitu meninggal husnul khotimah, anak 5 itu waras galau. Nah, kira-kira itulah kita menyikapi sesuatu itu. Jangan menganggap buruk apa yang sedang kau alami. Menurut Allah itu baik. Tapi baiknya itu bukan di awal, di ujung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Nah, jadi menyikapi yang demikian itu jangan engkau memandang itu dengan pandangan diri, tapi pandanglah dengan pandangan Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, pasti ada hikmah di balik semua kejadian itu. Nah, maka bagi orang yang berilmu, yang sudah dianggap ulama, yang sudah dianggap ustadz, bijak-bijaklah dalam menentukan suatu perkara itu. Jangan melibatkan diri, tapi libatkan Allah. Insya Allah kau jadi ulama yang bijak, yang tidak mudah memponis dan tidak mudah mengklaim orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Ada ibu-ibu? Habis ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغلي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah hamba-hambamu
yang berlumur dosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar. Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu dari setiap kebusukan hati kami, yang sering menyombongkan apa-apa yang telah kau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riak, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, kau tahu mata kami sering maksiat. Kau tahu telinga kami penuh dosa. Dan kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ampunanmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa khwandan hisab. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyami wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rabb. Muliakan yang selalu dihina. Bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang. Sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rabb. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu. Cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, lindungilah kami dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu-ilmu yang salah. Dan lindungilah kami dari amal-amal yang salah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.